Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami di sini dari kelas 10B kelompok 4 PAI akan membahas tentang menjaga akal. Yuk. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Bunga Rivianingsih. Nama saya Gaus Ilham Zaki. Nama saya Risma Fitri Oktaviani. Nama saya Siti Lutfia. Yang pertama tuh di sini ada gak sih yang tahu apa itu dari arti akal tuh? Di sini ada yang nggak tahu gak sih? Oh, oke, silakan Bunga. Ku tahu sedikit ya. Yang ku tahu akal adalah karunia yang telah Allah berikan untuk kita sebagai makhluk hidup, dan juga akal yang membedakan antara manusia dengan hewan dan makhluk lainnya. Makhluk lainnya itu manusia lainnya. Misalnya kayak contohnya Gaus sama Bunga. Kita kan pemikirannya berbeda untuk maksudnya dalam hal apapun itu. Seperti Gaus pemikiran untuk hari ini atau ke depannya planning Gaus. Dan juga pemikiran kita juga pasti beda. Pemikiran Bunga untuk kedepannya tidak akan sama dengan Gaus. Setahu Bunga seperti itu. Bagus. Oke, apa lagi? Nah, aku di sini mau nanya, apa sih hubungan akal dengan tubuh kita itu? Saya tahu nih ya. Kalau menurut Gaus sih ya, hubungan antara akal dengan tubuh kita tuh contohnya gini ya, misalnya ya. Kalau misalnya pikiran kita itu terbebani ya, pasti kita tuh tubuh kita juga akan down ya. Nah, dan juga kalau misalnya pikiran kita itu selalu negatif ya, jadinya kita tuh pasti akan gelisah, yang dimana akan menghambat proses pembelajaran ya, apalagi kalau misalnya kita selalu overthinking pada saat pembelajaran dimulai ya. Begitu saja sih menurut Gaus ya. Hebat. Iya. Aku ada pertanyaan nih buat siapa aja yang bisa jawab. Kalian tahu nggak apa manfaat akal? Manfaat? Oh, aku tahu. Apa? Yang pertama, sering bersyukur. Kita kan sebagai makhluk hidup selalu mendapatkan hal yang lebih, dan kita juga harus ingat sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tuh harus bersyukur gitu kepada Tuhan kan. Bagi Tuhan kita. Tentang apa yang Dia berikan kepada kita. Nah, terus ada pula jadikan jalan memahami agama. Demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, gunakan akal untuk memahami ilmu agama dan menerapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Ada pula berpikir yang bermanfaat. Kayak contohnya harus berpikir yang positif, jangan sampai ada yang negatif. Itu bisa merusak akal kalian sendiri. Yang terakhir menyadari peringatan Allah. Udah sekian, mungkin itu saja ya. Bagus. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Coba aku mau tanya, mayoritas anak zaman sekarang tuh biasanya ke bawah-bawah hal negatif. Iya. Dari lingkungan dan sosial, dan itu pasti berdampak kepada akal anak-anak zaman sekarang nggak sih? Iya. Pasti. Gimana sih solusi cara kita menghindari hal-hal yang negatif kayak gitu tuh? Aku tahu sih. Ya, Tapi aku tahu cuma 6 aja gitu. ya gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Satu, mengenali pikiran negatif yang sering muncul. Nomor dua, mencatat area dan pola pikiran negatif. Nah, nomor 3, memberikan alternatif pikiran negatif tersebut. Nomor 4, memberikan afirmasi terhadap diri sendiri. Nomor 5, kita harus berteman dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke hal yang positif. Nomor 6 itu yang terakhir ya. Itu menjaga pola hidup sehat. Terus yang itu aja yang aku tahu. Keren banget ya. Keren. Walaupun nggak paham. Ada yang mau nanya lagi gak? Saya nih ya. Ya, Pertanyaan silakan Gaus. Jadi berdampak gak sih kita menjaga akal tuh dalam kehidupan sehari-hari? Aku tahu nih. Tapi yes nggak sih? Iya ya. Berdampak nggak sih? Berdampak kok. Berdampak Pasti banget. berdampak ya, pasti. Aku tahu nih, berdampak banget lah pastinya, karena setiap harinya kita selalu menggunakan akal. Nih, contoh kecilnya aja, setiap kita ingin melakukan sesuatu,
pasti kita bakal menggunakan akal untuk berpikir apa yang kita lakuin positif atau negatif, boleh dilakukan atau tidak, ya kan? Itu dari hal kecil. Dan untuk hal-hal lainnya dalam belajar, pasti dalam belajar tuh kita harus berpikir tentang materi yang guru berikan atau tentang hal-hal yang kita dapatkan untuk kita memahami materi. Dan akal juga berpengaruh, sangat berpengaruh sih, apalagi untuk kesehatan juga akal berpengaruh. Kita berpikir dengan akal, dan akal itu kan otak kita, dia juga menyalurkan semuanya kepada organ-organ tubuh kita. Sebelum kita berbicara, kita menggerakkan semua anggota badan kita. Yang pertama yang tersalurkan adalah akal pikiran kita. Jadi mungkin aku tahu hanya itu aja sih. Ada yang mau nanya lagi kan nih? Aku mau nanya nih terakhir ya. Oke, Oke, silakan. siap. Di dalam agama kita dianjurkan tidak untuk menjaga akal. Nah, Siapa yang tahu? kalau saya nih ya, kalau menurut saya sih pastinya dianjurkan ya, karena ini juga nih, akal tuh karunia dari Allah SWT ya. Dan juga itu adalah pembeda dari manusia sama hewan ya, karena hewan itu juga nggak punya akal ya. Jadi manusia itu punya akal kan namanya. Jadi oleh karena itu juga ya, oleh Allah SWT itu kita diperintahkan untuk menjaga akal kita ya dari hal-hal yang negatif ya seperti. Nah, terus juga kita juga wajib untuk menjaga akal kita. Kita kan wajib menjaga akal kita ya. Lalu kita juga harus menggunakan akal kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Udah sih, sepertinya itu aja ya. Oh, kayak tadi manfaatnya ya. Ya, tadi seperti Ya, manfaatnya. mungkin gak ada yang bakalan nanya lagi kan? Enggak Udah deh, udah Enggak ya? cukup. Oke, makasih semuanya. Ya, makasih dah. Makasih buat manfaat pembelajarannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.